kasih high five ke sebelah kiri, sebelah kanan. Kita lanjut seri kemarin ya, kita bicara keadilan dan keadilan Tuhan dalam kemurahannya. Ya, saudara yang belum melihat, saudara masih bisa lihat di YouTube, harusnya ada ya. Gitu. Menarik kalau bicara tentang keadilan dan murah Tuhan ya. Oke, nah bicara tentang keadilan ini apa sih? Simpelnya keadilan ini apa? Yang salah harus dihukum, ya. Nggak memandang muka, nggak memandang jabatan, nggak memandang status, itu keadilan. Ya, gitu. Kalau saya boleh gambar, ini keadilan. Mungkin biasa simbolnya kayak gini ya. Ini keadilan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kemurahan, anggaplah kita pakai simbolnya hati. Nah, kemurahan bicara tentang kasih pengampunan sama yang bersalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tahu salah satu aspek atribut sifat Allah itu adil. Allah adil, menegakkan keadilan. Setiap dosa harus dihukum. Tidak ada kompromi, tidak ada basa-basi. Itu keadilan Tuhan, tanpa melihat siapapun orangnya. Kenapa? Karena Allah kudus. Ia tidak bisa mentoleransi setiap dosa. Yang mengerti katakan amin. Jadi keadilannya menuntut setiap dosa harus dihukum. Nah, itu Allah. Tetapi di sisi lain kita tahu Allah pun penuh belas kasihan dan kemurahan. Ya. Jadi ini ada dua aspek atribut di mana Allah adil, tapi juga kemurahan. Nah, kalau kita lihat ini kayaknya saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Betul? Bagaimana mungkin Allah yang adil, yang menghukum setiap dosa, tapi sekaligus bisa jadi Allah yang penuh belas kasihan dan memberikan pengampunan. Seperti bertentangan, tapi sebetulnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kedua hal ini bisa berdampingan? Keadilan bisa ditegakkan tanpa mengurangi kemurahan. Kemurahan bisa dinyatakan tanpa mengabaikan keadilan. Nah, jawabannya kita bisa lihat dalam diri pribadi Yesus. Ya, luar biasa bagaimana kita bisa melihat bagaimana Yesus menggambarkan dengan jelas keadilan Tuhan dalam kemurahannya. Ada satu peristiwa yang menarik di mana pada saat Yesus berhadapan dengan wanita yang kedapatan berzina. Saudara bisa baca di Yohanes 8 ayat 4-11. Saudara udah tahu ceritanya kan? Nah, tapi saya kasih cerita sedikit untuk mengingatkan kita bahwa pada saat itu para orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa wanita yang kedapatan berzina dibawa ke hadapan Yesus. Ya. Kemudian kita tahu ini jebakan. Ya. Mereka menuntut wanita ini mesti dihukum mati, dihukum rajam. Kenapa? Karena memang tertulis dalam hukum Taurat. Ya. Ini bicara tentang keadilan. Lihat di Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi ini situasi di mana keadilan Allah, hukum Taurat mesti ditegakkan. Ya. Tetapi di sisi lain, kemurahan Yesus sedang diuji. Nah, gimana cara Yesus membalance antara keadilan dan kemurahannya? Ya, gitu. Nah, yang luar biasa, Yesus menanggapinya dengan cukup mengejutkan. Ya, kita tahu Yesus nulis di tanah kan, membungkuk. Tapi akhirnya setelah didesak terus-menerus, Yesus bangkit dan Yesus bilang gini. Yohanes 8 ayat 7.
barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi apa reaksi Yesus? Tidak terpikirkan sama orang-orang yang ada di sana, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi. Akhirnya mereka bingung mungkin ya. Satu persatu meninggalkan Yesus dan wanita itu. Akhirnya cuma tinggal Yesus dan wanita itu. Kan? Kemudian Yesus bilang apa? Yohanes 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita tahu apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berharapnya Yesus menegakkan hukum Taurat. Wanita ini mesti dihukum. Tapi Yesus tahu mereka sedang menjebak dia. Nah, Yesus paham betul dosa wanita ini sangat serius. Yesus tidak mengabaikan dosa yang dilakukan oleh wanita ini. Yesus tahu persis. Tapi Yesus tidak langsung merespon dengan kasih penghukuman. Bahkan kita tahu di sepanjang pelayanannya, Yesus selalu menekankan orang tuh mesti tobat. Ya, mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Mesti taat sama Tuhan. Kita sering lihat bagaimana Yesus menegur langsung ketika orang berbuat dosa. Jadi Yesus tidak mengabaikan dosa. Yesus tahu persis, ya, dosa itu harus dihukum. Ya. Pada saat Yesus mengatakan begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus kasih tantangan sama semua penduduk di situ, ya, untuk mikir sejenak. Gitu, ya. Untuk mikir apa? Supaya mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Jangan terburu-buru menghakimi. Ya. Lihat, akui, dan sadar bahwa mereka juga tidak luput dari kesalahan. Pada saat Yesus mengatakan ini, Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk menghakimi. Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Nah, pada saat Yesus bilang gini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kata jangan berbuat dosa lagi, ini bukan tindakan Yesus memandang remeh dosa. Yesus tidak mengabaikan dosa. Yesus tidak menutup mata terhadap dosa. Tapi juga Yesus tidak cepat-cepat ingin menghukum tanpa memberi kesempatan untuk berubah. Yesus kasih ruang, kasih waktu, kasih kesempatan untuk wanita ini bertobat dan berubah. Yang percaya katakan amin. Kasih kesempatan wanita ini untuk balik dari dosa, meminta pengampunan daripada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa nangkep bahwa Yesus menekankan pentingnya pertobatan setelah seseorang menerima pengampunan. Berarti kita juga sama. Kita dulu berdosa, dapat pengampunan daripada Tuhan. Makanya apa yang Tuhan tekankan pada kita semua setelah menerima keselamatan, Tuhan ingin ada perubahan nyata, pertobatan dari kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Yesus menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kemurahan. Dia tidak pernah mentoleransi dosa, tetapi Yesus juga tidak terburu-buru menghakimi. Hukuman dosa pasti datang bagi orang yang tidak bertobat. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya kasih ruang, kasih waktu, kasih kesempatan untuk orang bisa bertobat, untuk berbalik padanya, meminta pengampunan. Jadi fokus utama Yesus itu pemulihan dan kesembuhan daripada sekedar penghukuman. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Yesus bukan hanya menghukum dosa secara langsung, tapi Yesus juga kasih jalan keluar. Bagaimana orang keluar dari dosa itu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya hakim yang adil, tapi juga juru selamat yang penuh kasih. Nah, kita bisa lihat dalam diri Yesus. Sekarang, saya sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Mudah sekali kalau melihat kesalahan orang lain. Ya. Kadang-kadang saya juga mungkin ingin cepat menghukum. Gitu. Saudara bayangkan waktu Yesus dihadapkan di orang Farisi dan ahli Taurat. Kira-kira Yesus tahu nggak kesalahan semua orang? Yesus tahu. Yesus tahu semuanya. Yang ini pernah apa, yang ini semuanya. Ya. Tapi Yesus yang tahu kesalahan semua orang tidak cepat-cepat kasih hukuman. Tapi dia kasih ruang waktu untuk orang berubah dan bertobat. Jadi ini juga apa yang harus kita lakukan. Saya juga harus melakukan seperti itu. Kalau orang salah, Yesus aja yang tahu semua kesalahan, bisa nahan. Berarti saya pun mesti bisa nahan. Kalau Yesus pun, ini wanita ini dosanya cukup serius. Tapi Tuhan bisa kasih ruang dan waktu untuk dia bertobat. Berarti saya pun harus demikian. Kalau orang salah, kita tidak mengabaikan dosa. Tapi kita mesti kasih ruang waktu untuk mereka bertobat. Jangan terburu-buru menghakimi. Sama seperti Tuhan kasih kita kesempatan. Ya. Jadi saya tulis begini, daripada hanya melihat kesalahan, lebih baik bantu orang lain untuk memperbaiki dan berkembang. Pertama-tama ayat ini untuk saya juga. Saya sendiri. Ya. Apalagi kalau kita udah tahu kebenaran rasanya, ini mesti dihukum langsung. Ya. Tapi kita belajar, Yesus pun enggak. Bagaimana Yesus bisa menyeimbangkan antara keadilan dan kemurahan? Yang setuju katakan, amin. Ya. Nah, waktu Yesus bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi Yesus menantang kepada wanita itu dan orang-orang itu untuk mereka melihat dulu ke dalam sebelum menghakimi orang lain. Artinya sama juga dengan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam pengampunan setiap hari. Kalau ada kesalahan, kalau ada konflik, kita mesti cepat mengampuni. Ya, jangan terburu-buru menghakimi. Tapi kita kasih waktu supaya mereka berubah. Kenapa kita harus cepat mengampuni? Supaya tidak tumbuh akar pahit dalam hati kita. Ya, gitu. Jadi waktu kita mengampuni orang lain, kita sedang mencerminkan kasih karunia Tuhan. Kita menjadi saluran kasihnya Tuhan. Mengampuni bukan berarti kita setuju loh, ya. Salah masalah aja tetap. Ya, mengampuni bukan berarti saya harus tetap bergaul sama dia, enggak. Kalau dia punya pengaruh yang buruk sama kita, bukan berarti mengampuni saya harus tetap bergaul sama dia, bukan. Ya. Tapi mengampuni itu supaya luka tidak mengendalikan hati kita. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kita harus cepat belajar pengampunan. Memang hidup dalam pengampunan ini bukan cuma sekali, tapi terus menerus. Yesus bilang kepada Petrus 7 kali 70 kali. Jadi berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Ini memang agak berat, ya. Membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kesediaan untuk terus memaafkan. Salah deh, maafin lagi. Salah lagi, maafin lagi. Bahkan sampai mungkin kesalahannya sangat serius. Tapi ini yang kita belajar dari Yesus. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan itu? Bisa. Dimulainya dari mana? Pada saat kita mengakui dosa, pada saat kita menerima pengampunan daripada Tuhan, kita bisa mengampuni diri sendiri dan juga bisa mengampuni orang lain. Itu dasarnya untuk kita bisa mengampuni. Pada saat kita mengakui dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Saya tulis begini, mengampuni orang lain adalah bagian dari hidup dalam pengampunan. Kan kita hidup dalam pengampunan Tuhan. Dan membutuhkan kerendahan hati dan kesediaan untuk terus memaafkan.
Bisa nggak? 100% bisa. Karena kita menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Nah yang menarik ini, apa yang terjadi peristiwa waktu Yesus dan wanita berzina ini menggambarkan apa yang terjadi di atas kayu salib. Nah wanita ini kan berdosa, harus dihukum. Tapi Yesus menggantikan posisi wanita ini di kayu salib. Ya, gitu. Dan Yesus pun memberikan kemurahan kepada wanita ini untuk bertobat. Dan di kayu salib, Yesus memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi di atas kayu salib, keadilan ditegakkan oleh Tuhan. Semua dosa umat manusia dipikul oleh Kristus. Hukuman yang harusnya kita terima dialihkan sama Kristus. Ya. Jadi keadilan Allah benar-benar dinyatakan. Dosa mesti dihukum. Tapi yang dihukum adalah Yesus. Ini bicara tentang kemurahan Tuhan. Jadi keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan kasih Tuhan. Ya, gitu. Nah, Roma 3:25 sampai 26 dikatakan begini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi di salib, ya, kalau saya bisa gambar salib gitu ya. Di salib, kita bisa melihat pertemuan antara keadilan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana keadilan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam kemurahannya yang sempurna. Ini inti dari kayu salib. Waktu kita lihat itu. Ya, gitu. Saya tulis begini. Di kayu salib, keadilan Allah ditegakkan secara penuh kepada Kristus. Dan belas kasihan Allah dicurahkan secara penuh kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan menegakkan keadilan, tapi tidak mengurangi kemurahannya. Bagaimana Tuhan memberikan kemurahan, tapi tidak mengabaikan keadilan. Ya. Keadilan Tuhan dinyatakan dalam belas kasihan yang sempurna. Nah ini berarti jadi refleksi buat kita. Kalau kita pengikut Yesus, berarti kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita harus bisa hidup dalam keseimbangan antara keadilan dan kemurahan. Jangan terburu-buru menghakimi. Kasih waktu untuk setiap orang bertobat dan berubah. Dan kita pun bisa refleksi diri sendiri. Ya. Kalau kita salah, kita akui salah dan kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita melepaskan pengampunan. Kita punya kesediaan untuk tetap mengampuni orang. Supaya apa? Supaya jangan luka mengendalikan hidup kita. Ya. Saya tulis begini, bahwa kemurahan Allah menawarkan pengampunan dan kesempatan untuk bertobat. Meskipun dosa perlu dihukum. Ya. Kalau kita bisa hidup dalam keadilan dan kemurahan, kita ini hidupnya akan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Dan kita bisa menjadi saluran kasihnya Tuhan. Gitu. Ya. Kita tahu Yesus ini, wah tantangannya banyak sekali. Ya, gitu. Tapi bagaimana Yesus bisa hidup damai sejahtera? Karena dia tidak membiarkan luka mengendalikan diri Yesus. Kita tahu Yesus pun 100% manusia. Ya. Bayangin ada Petrus yang 3 kali ngebohongin Yesus, ya, udah dikata-katain, dikutuk lagi, ya. Yudas mengkhianati Yesus, ya. Terus banyak murid-murid meninggalkan Yesus, ya.
orang Farisi dan yang lainnya melakukan apa yang jahat kepada Yesus. Ya, bayangin itu. Ya. Kalau Yesus tidak mau memberi pengampunan, wah, beda ceritanya. Nah, Yesus mau kita pun hidup yang sama. Yesus mau kita mengalami terobosan. Jangan, kita mesti tanya, yang mengendalikan kita siapa? Ya, apakah ada luka kepahitan dalam diri kita? Ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin semua orang 100% pernah mengalami ini. Nggak mungkin, nggak gitu. Ya, tapi bagaimana kita meresponi? Kalau firman ini bicara sama saudara, waktunya saudara mesti melepaskan pengampunan. Supaya damai sejahtera itu hidup dalam diri saudara. Ya. Dan banyak hal yang kadang-kadang sepertinya terhalang gitu. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam pengampunan. Sama seperti Kristus mengampuni kita, kita pun harus melepaskan pengampunan. Ya. Kita tidak mengabaikan dosa, tapi kita bisa balance antara keadilan dan kemurahan. Yang percaya katakan amin. Dan setiap kali kita lihat salib, intinya di sana. Bagaimana keadilan Tuhan benar-benar dinyatakan. Ya. Dan kemurahan Tuhan benar-benar dinyatakan. Kita harus sangat bersyukur sekali. Karena harusnya kita yang disalib. Ya. Tapi Yesus menggantikan kita karena kemurahan. Jadi respon kita, biarlah kita hidup tidak menyia-nyiakan kemurahan yang Tuhan kasih sama kita. Ya. Yang percaya katakan amin. Boleh pemusik naik ke atas. Ya. Saya berharap ini bisa saudara mendapatkan berkat. Ya. Saya nggak tahu apa yang dihadapi saudara. Ya. Tapi biarlah setiap kali kita mengingat salib, ya, kita lihat keadilan dan kemurahan Tuhan. Ya, kalau kita bisa hidup itu, saya percaya hidup kita tambah lama tambah awet muda. Ya, kita bisa hidupnya bebas gitu, nggak ada keterikatan, nggak bebas. Ya, kita damai sejahtera, bebas, nggak pusing, gitu ya. Semoga terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama boleh nyanyikan satu lagu.